Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dina Nadila Siregar dan Septiana Khairani ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Anggaran Tenaga Kerja dari mata kuliah Penganggaran. Definisi anggaran tenaga kerja. Anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam suatu moneter atau suatu kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran ini sering disebut sebagai perencanaan atau planning. Tenaga kerja menurut manajemen SDM adalah aset perusahaan yang harus dilindungi dan disejahterakan hidupnya karena mereka telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan. Jadi, anggaran tenaga kerja adalah suatu rencana anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah jam kerja karyawan dan tenaga kerja untuk satu periode maupun periode yang akan datang. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain ada 6. 1. Kebutuhan tenaga kerja. 2. Pencarian atau penarikan tenaga kerja. 3. Latihan bagi tenaga kerja baru. 4. Evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi tenaga kerja. 5. Gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. Dan yang terakhir, pengawasan tenaga kerja. Jenis tenaga kerja ada 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung maksudnya prinsip yang terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang akan dihasilkan. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah terbatasnya pada tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat langsung pada proses produksi dan biaya yang dikaitkan pada biaya overhead. Manfaat anggaran tenaga kerja ada 3. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja secara efisien. Yang kedua, pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien. Yang terakhir, harga pokok barang dapat dihitung dengan tepat. Macam-macam tenaga kerja ada 3, yaitu pertama, tenaga kerja terdidik. Maksudnya, suatu tenaga kerja yang telah mendapatkan pendidikan terlebih dahulu sebelum bekerja. Dan yang kedua, tenaga kerja terampil dan terlatih. Maksudnya, tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan khusus di bidangnya masing-masing sebelum melakukan pekerjaannya, seperti kursus atau sejenisnya. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Maksudnya, tenaga kerja yang kasar karena mengandalkan kekuatan fisiknya dalam melakukan pekerjaan. Penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, pengumpulan data. Data yang bersangkutan dengan jenis dan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, menentukan standar tenaga kerja. Langkah selanjutnya adalah menghitung tenaga kerja langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan dalam masing-masing bagian tempat mereka. Demikianlah makalah yang kami sampaikan. Jika ada yang kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.